Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Yasin ayat 60 sampai 63 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza sirathum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak mengibadahi setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu mengibadahiku, mentaatiku, inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, iya, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti perintah Allah untuk mentauhidkannya? Jangan sampai mengibadahi, mentaati, ikut, cinta, tunduk kepada setan. Karena setan itu musuh kita. Setan itu nggak bisa apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Lemah setan itu. Nah, Allah pemberi kekuatan. Loh, yang memberi kekuatan, yang memberi makan kita, yang memberi kehidupan kita, yang menyehatkan kita, yang menakdirkan kita sakit, itu Allah. Kok kita tidak ibadah kepada Dia? Kok kita nggak cinta kepada Dia? Kok kita nggak ikut kepada Dia? Kok ikutnya ikut setan? Cintanya ikut setan. Seperti kemarin-kemarin itu ada pawang hujan ikut setan. Cara-caranya setan itu diikuti agar bisa dalam tanda petik mengendalikan hujan. Padahal yang mengendalikan ya Allah. Ketoke saja mereka mengendalikan hujan. Enggak. Nah, ini disampaikan oleh Allah, alam a'hada ilaikum. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, hai Bani Adam, anak cucunya Adam, hendaklah engkau jangan beribadah kepada setan. Hendaklah engkau, di ayat 61, hendaklah engkau beribadah kepadaku, tunduk, patuh, ikut, cinta kepadaku. Ini jalan yang lurus. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, nah ini diberitahu oleh Allah, inilah jalan yang lurus, yaitu tidak beribadah kepada setan, tidak ikut cinta, ikut manut, membudayakan, melestarikan budaya setan. Enggak, jangan begitu. Kalau kalian mau jalan yang lurus, ini loh jalan yang lurus itu, kata Allah begitu. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Apakah kita tidak mempergunakan akal pikiran kita untuk merenungkan betapa dia nggak berjasa apa-apa, kok kita puja-puja, kok kita senangi, kok kita bolo. Dibelokkan sedikit tentang beribadah kepada setan. Berarti dia tidak hanya beribadah, berarti mereka tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi dicampuri dengan beribadah kepada selain Allah. Dan itu kata Ibnu Qayyim yang menjelaskan surat Al-Baqarah 165 itu, bahwa orang yang cintanya kepada selain Allah sebesar cinta kepada Allah itu sudah disebut syirik. 50 banding 50 itu sudah disebut syirik. Apa syirik itu? Kata seorang ustadz di kitab Al-Mu'jamul Wasit, syaraktu fulanan fil amri syirkan. Aku bersekutu dengan si fulan dalam urusan ini. Artinya kana likullin minha nasibun minhu. Artinya ada bagian dari urusan itu untuk keduanya, dan itu disebut sekutu.
Bersekutu itu bekerja sama. Kalau ada pemodal dan orang yang mempergunakan modal itu, menjalankan modal itu. Kalau kita dagang, nggak punya modal, pinjam ke pemodal, bagi hasil. Ini namanya bersekutu. Nah, kalau kita menyekutukan Allah, menganggap Allah bersekutu dengan setan atau dengan yang selain Allah, itu namanya menganggap Allah bersekutu, itu namanya syirik. Asyraktu fi amri, menjadikannya sebagai sekutu dalam urusannya. Artinya ada khaluhu fihi wa yuqalu asyraktu billah, memasukkan ke dalamnya dan dikatakan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Artinya ja'alahu lahu syarikan fil mulki, menjadikan bagi Allah sekutu dalam kekuasaannya. Kalau Allah berkuasa mengendalikan hujan, menurunkan hujan atau ngempet dari hujan terus dibuat terang, dibuat reda, itu Allah yang mengendalikan. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu dikendalikan oleh apa gitu ya, entah setan, entah makhluk halus, entah penguasa. Menurut mereka ada penguasa di wilayah itu yang dikomandani oleh pawang hujan itu atau dukun itu, yaitu namanya menyekutukan dalam kekuasaan Allah. Yang mana kekuasaan Allah itu begitu mengendalikan hujan, membuat hujan, kok ada yang menganggap bahwa ada selain Allah itu bisa mengendalikan hujan atau membuat hujan. Termasuk penyembuhan. Sering kita atau tetangga, saudara kita, kerabat kita, teman kita mengatakan, aku jodohnya nang dokter iku, aku jodohnya nang pak tukang pijet itu. Nah, itu nek gak iku gak gelem aku, gak srek. Nah, begitu itu mungkin mengotori akidah kita, mungkin menjadikan kita menganggap selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Yang menyembuhkan penyakit kita itu Allah, bukan makhluk, bukan manusia, bukan dokter, bukan tabib, bukan apa. Makanya kata Nabi Ibrahim itu yang diabadikan Allah di surat Asy-Syu'ara itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Kalau fahuwa, kata-kata fa, ada fa ini, ada informasi dari ahli bahasa, itu aktivitas yang segera. Kalau aku sakit, dia segera menyembuhkanku. Nah, begitu.